SGE itu adalah State of Global Islamic Economy. Dulu teknik itu dipakai oleh Pak Jokowi memang, dan di debat itu membawakan ini dengan trauma. Ternyata singkatannya adalah sego goreng iwak endok. Dan publik nanti akan menilai apakah memang ini format cerdas cermat untuk hafalan atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan. Pemirsa, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai sejumlah pihak tampil memukau saat debat Cawapres pada Jumat lalu. Namun tidak sedikit yang kecewa dengan penampilan Gibran kala melempar tanya soal SGIE kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Benarkah istilah SGIE ala Gibran itu berpotensi menjadi bumerang untuk Gibran? Sudah hadir bersama kami di sini ada pengamat politik Hendri Satrio. Selamat malam, Mas Hensa. Selamat malam, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah hadir di studio. Kemudian juga bergabung melalui sambungan Zoom ada lead analis drone emprit Rizal Nova Mujahid serta juru bicara TKN Prabowo Gibran Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat malam Mas Nova dan juga Mas Daniel. Selamat malam Mbak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Daniel, Mas Nova. Oke, saya ingin ke drone emprit dulu ya Mas Nova. Ada sentimen negatif yang ditangkap oleh drone emprit soal SGIE. Apa saja sebetulnya dibicarakan oleh netizen terkait ini? Ya, tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu bagaimana proporsi sentimen atau proporsi nada perbincangan publik di media sosial ketika debat berlangsung. Jadi ketika debat berlangsung itu publik sangat mengapresiasi tampilan Pak Gibran yang dengan berhasil gitu ya menyampaikan visi misi dan program-programnya itu pada saat debat dari pukul 19 sampai pukul 22 itu positif pada Pak Gibran sebesar 72% dengan perolehan negatifnya hanya 24%. Akan tetapi sayang sekali di ujung debat Pak Gibran kemudian menyampaikan pertanyaan yang memang membuat banyak orang bingung ya. Saya kira Caimin bingung, yang paling bingung tentu Caimin karena itu pertanyaan itu langsung disampaikan kepadanya. Di ujung debat itu artinya sekitar pukul 21 menjelang 22. Nah, pasca debat itu ketika kita lihat dari pukul 22 sampai 22 tanggal 2 ya, tanggal 22 tanggal 22 itu kita lihat sampai tanggal 23 SGIE hanya pada SGIE saja itu perbincangan terhadap Pak Gibran menuai sentimen negatif yang cukup tinggi. Bahkan sebenarnya ketika kita berbicara lepaskan SGIE ini, kita berbicara tentang Pak Gibran saja, sentimen negatif pada Pak Gibran itu kemudian berbalik, sentimen positif pada Pak Gibran itu berbalik pada tanggal 23 menjadi cukup signifikan ya. Angkanya pada tanggal 23 itu angkanya di atas 60%. Jadi mulai 22 tanggal 22 23 sentimen negatif itu mulai naik, lalu tanggal 23 kemudian semakin mencapai puncaknya. SGIE sendiri menuai sentimen negatif hingga 71% dan SGIE ini ketika publik berbicara tentang SGIE cuma 2 orang yang dibicarakan, Pak Gibran dan Cak Imin. Dan ketika kita pisahkan perbincangan tentang Cak Gibran dan Cak Imin ini, memang negatif pada Pak Gibran itu mencapai 71% lebih, 71, sekian dan positifnya 24%. Artinya publik tidak cukup kecewa ya Pak Gibran menyampaikan pertanyaan dengan singkatan yang tidak dipahami oleh lawan debatnya. Saya kira di situ poinnya. Tapi selain itu, kekecewaan publik juga tidak semata karena Pak Gibran menyampaikan pertanyaan yang tidak dipahami oleh lawan debatnya, singkatannya, tetapi juga cara Pak Gibran menyampaikan dan respon atas pertanyaan Cak Imin itu juga yang kemudian membuat sentimen negatif pada Pak Gibran itu semakin mengental, semakin menguat pada tanggal 23, sehari setelah debat. Demikian, Mbak. Oke, jadi sehari setelah debat sentimen negatif semakin tinggi kepada Gibran begitu ya? Ya, sehari setelah debat itu langsung karena
cara Pak Gibran menyampaikannya itu kan publik ya menilainya kok kurang elok gitu, kurang sopan katakan begitu, kurang elok dan tidak semata berhenti pada cara dia menyampaikan pertanyaan dan jawaban kepada Caimin, tapi juga begitu juga dengan ketika dia menyampaikan pertanyaan dan jawaban kepada Pak Mahfud MD. Publik melihat kok kayaknya ini kurang elok cara Gibran menyampaikannya. Jadi semata tentang cara penyampaiannya, arus air mukanya yang terlihat dinilai agak meremehkan kayak gitu. Lalu juga bahasanya yang dianggap provokatif dan juga meremehkan. Itu yang paling banyak membuat publik membicarakan Pak Gibran dalam nada negatif. Demikian. Oke. Baik, jadi netizen mengkritisi tidak elok, meremehkan, dan provokatif. Saya ingin tanya ini ke Mas Daniel. Mas Daniel, bahwa temuan dari Drone Emprit, netizen mengkritisi beberapa hal terkait dengan pertanyaan yang tidak elok, kemudian meremehkan, dan provokatif. Apa tanggapan Anda? Iya, pertama kalau klaster yang menyatakan itu tidak elok, kemudian tidak pantas, itu ya klaster pendukung nomor 1 atau pendukung nomor 3, dan itu saya pikir biasa ya kalau kemudian apa yang dilakukan rival politik, kontestan lain kemudian ada celah, itu ya disebut tidak elok dan sebagainya, dan kami menanggapinya dengan biasa. Dalam konteks pertanyaan Mas Gibran, sebenarnya itu adalah sikap afirmatif ya, afirmatif dari kami, yaitu pasangan nomor 2. Kenapa pertanyaan terkait dengan SGIE itu dialamatkan kepada Gus Muhaimin? Karena Gus Muhaimin memiliki latar belakang sebagai ketua umum PKB, di mana PKB mayoritas konstituennya adalah umat Islam, terutama dari saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama. Nah, tentu afirmasi dari Gus Muhaimin dan PKB selama ini adalah salah satunya terkait dengan ekonomi syariah. Dan kebetulan kami di pasangan nomor 2, Pak Prabowo dan Mas Gibran itu punya komitmen untuk afirmatif terhadap ekonomi syariah. Bagaimana pengembangan ekonomi syariah di Indonesia itu lebih masif dan lebih baik, lebih maju di 2024 nanti. Oleh sebab itulah kemudian pertanyaan ini dialamatkan kepada Gus Muhaimin. Sama halnya ketika pertanyaan dialamatkan kepada Pak Mahfud terkait dengan carbon capture storage, itu terkait dengan afirmasi dari Pak Prabowo dan Mas Gibran juga terkait dengan ekonomi hijau. Bagaimana kemudian kami ingin mendorong ekonomi Indonesia ke depan itu dibangun dengan frame ekonomi hijau atau ekonomi lestari, ekonomi yang ramah lingkungan, yang mengedepankan no emission, dan itu menjadi komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kenapa? Karena memang semua program-program yang ditawarkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran itu adalah program pro masa depan. Program yang mengedepankan kepentingan Indonesia bukan hanya 5 tahun, 10 tahun, tapi Indonesia yang lebih panjang, Indonesia yang Mas lebih Daniel, tapi maju. Publik menangkap ada kesamaan, Mas Daniel. Publik menangkap ada kesamaan antara pertanyaan yang dilontarkan, cara bertanya Gibran dengan cara bertanya ala Pak Jokowi di kala pemilu dulu. Ini dianggap menggunakan istilah maupun juga singkatan yang sama. Apakah memang disengaja? Ya, terkait dengan sama atau tidak sama ya, itu tentu penilaian publik, silahkan begitu. Dan jangan lupa kalau kemudian ada kesamaan, ya tentu Pak Prabowo dan Mas Gibran hari ini adalah salah satu, atau sebutlah kamilah yang punya komitmen untuk melanjutkan program-program Pak Joko Widodo. Oleh sebab itu kalau ada tafsir itu sama, ya silakan. Tapi itu adalah
tafsir yang bisa dibuat oleh publik dan sebagainya. Yang jelas Pak Prabowo dan Mas Gibran hanya ingin menampilkan sikap afirmatifnya terkait dengan ekonomi syariah di satu sisi agar ekonomi syariah kita lebih maju, di sisi lain terkait dengan ekonomi hijau atau ekonomi yang mengedepankan kelestarian alam, kelestarian lingkungan dan sebagainya. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Hensat kalau begitu. Mas Hensat tadi dikatakan bahwa ya biarkan saja kalau memang netizen menganggapnya sama begitu ya. Cara bertanya Gibran dengan Pak Jokowi di kala pemilu dulu. Tapi kalau Mas Hensat melihatnya, apakah dalam konteks komunikasi pertanyaan yang diajukan oleh Gibran untuk mengejar jawaban atau sebetulnya hanya ketidaktahuan lawan aja? Gini, kita mesti bicara situasi dulu. Kalau di debat itu kan sebetulnya substansi itu nomor 2. Yang nomor satunya itu show. Jadi dari situasi yang ada sebelumnya kan ada keraguan-raguan publik nih terhadap kemampuan Mas Gibran dalam debat. Underdog begitu ya? Bukan underdog, kemampuan Mas Gibran dalam debat. Bukan underdog. Kalau underdog itu kan nggak diperhitungkan. Dia diperhitungkan sebetulnya. Nah, saya berkali-kali mengatakan kepada publik bahwa Gibran ini jangan dilihat Gibran ansih. Tapi Gibran sebagai anak Jokowi, so artinya Gibran ini penguasa yang ada dalam panggung debat. Jadi dia pasti akan menguasai show itu karena dia memahami bahwa debat itu intinya show. Nah, dengan situasi yang tidak menguntungkan secara persepsi buat Gibran, maka saya sudah bisa menebak dari awal bahwa dia akan do something yang memang bisa membuat dia minimal mengeliminir citra dia yang tidak memiliki kemampuan dalam debat. Apalagi masuknya Gibran ke dalam panggung itu pun kan penuh dengan kontroversi. Maka pada saat Mas Gibran mengungkapkan SGIE ya, dia bilang SGIE itu. SGIE. Enggak, dia bilang SGIE kan? Iya betul, dalam dia bilang SGIE. bahasa Sehingga pada saat dia menjelaskan itu kan sudah salah sebetulnya. Maka kemudian wajar kalau drone emprit ada sentimen negatif ke sana. Tapi itu show. Pada saat itu Gibran mungkin sukses membuat Gus Muhaimin seperti orang yang tidak tahu gitu. Tapi sayangnya jujur Gus Muhaimin. Sehingga rencana Gibran saat itu tidak sepenuhnya berjalan 100%. Karena ditanya balik begitu ya? Iya, dia nggak tahu. Dia bilang dia nggak tahu. Kemudian Mas Gibran menjelaskan ternyata kepanjangannya itu adalah SGIE gitu ya. Maka publik yang menyaksikan debat, oh ternyata pakai bahasa Inggris. Nah, kembali lagi ke show dan konten tadi, memang secara show Mas Gibran mampu membuat publik ingat bahwa dia pernah melakukan debat serupa dengan di Pilkada Solo, sehingga memang dia sebetulnya mampu untuk debat. Tapi kalau substansi, memang kan publik mempertanyakan juga pasti substansinya. Misalnya, kalau Mas Gibran paham ya tentang substansi, maka dia tidak akan menelan bulat-bulat usulan dari timnya untuk menanyakan tentang carbon capture storage. Karena itu akan berimbas ke food estate-nya Pak Prabowo yang gagal. Atau misalnya kalau dia memang mengerti substansi, maka dia akan menjelaskan secara lugas tentang SGIE, bukan SGIE. Jadi artinya memang tidak memahami substansi Mas Gibran. Tapi apakah memahami substansi itu menjadi penting? Untuk level saat ini memang yang dipentingkan buat Mas Gibran adalah show aja. Dan itu berhasil membuat sentimen ketidakpercayaan publik yang tadinya menyangka dia tidak bisa debat, dia bisa debat. Inilah adalah taktiknya Gibran. Cuma kan pertanyaannya, setelah ini apalagi yang mau ditampilkan oleh Gibran? Pak Mahfud dan Gus Muhaimin sudah memahami, oh caranya gitu, jadi mau mainnya mau kelas RPUL atau bunga rampai gitu misalnya. Oh caranya tuh memang ingin menusuk langsung, nggak apa-apa juga. Karena lagi saya katakan ini adalah strategi show. Jadi kalau tadi sahabat saya Bung Dhanil bilang ya terserah publik aja, bener dia. Karena memang yang disajikan adalah show-nya. Tapi kemudian apakah semua publik menyetujui show-nya Mas Gibran? Kan kalau dari drone emprit datanya banyak juga yang nggak setuju gitu, banyak juga yang negatif. Nah maka memang kalau menurut saya ini ibarat film Fast Furious, apa yang dilakukan Gibran ini
dia seperti terlalu dini menekan tombol nitro, tombol NOS, sehingga mobilnya melaju cepat, tapi finishnya masih jauh. Jadi pada saat dia mempertontonkan show yang kemarin, membuat lawannya oke. Jadi sekarang Prabowo Gibran mainnya begitu tuh. Nanti berarti ke depannya akan ada hal-hal seperti itu lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang memang kelasnya kelas Gibran gitu. Cuma kan Mas Gibran ini kan sayangnya ya, dia tuh selalu menggunakan kata anak muda gitu. Oke. Seolah mewakili anak muda. Iya, seolah-olah mewakili anak muda, padahal nggak semua anak muda mementingkan hanya show dibandingkan substansi. Oke, saya akan tanyakan ini ke Mas Daniel ya, bahwa apakah memang show-nya saja, kemudian Gibran tidak memahami substansinya. Tapi dijawab nanti, Mas Daniel usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.